Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi nonton dan dengerin Sudut Dengar Parlemen barengan sama Nadia Kanaya tentunya. Nadia hadir untuk membahas yang sedang efisien nih, ya kan? Lagi rame ya soal efisien. Banyak yang kena dari kementerian dan lembaga anggarannya yang diefisiensikan, difokuskan gitu untuk yang lebih penting. Nah, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, udah mulai nih ada keramaian di masyarakat. Nanti KIP gimana? Nanti beasiswa LPDP gimana? Nanti risetnya gimana? Nah, kita bahas langsung karena sudah ada anggota Komisi 10 DPR RI yang menemani Nadia, Ibu Karmila Sari. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Kena macet katanya. Luar biasa memang ya macetnya ya. Semangat masyarakat lagi menggebu-gebu ini emang. Semua bekerja walaupun efisien tetap semangat. Nah, sesemangat itu juga mereka ingin tahu gimana sih anggaran beasiswa kita, KIP, LPDP. Ini banyak sih namanya, kita wajar kalau bertanya tandanya peduli. Peduli kenapa? Karena mereka ingin juga dapat beasiswa. Nah, kalau sudah berpikir mau dapat beasiswa pasti berpikirnya jauh ke depan. Saya mau kualitas pendidikan saya bagus. Nah, ini pertama kita lihat sisi positifnya seperti itu. Nah, kalau yang disampaikan itu otomatis semua rata-rata ya setiap kementerian itu 50-60%, hanya PU yang agak sedikit lebih signifikan. Nah, ini memang luar biasa. Kita pun juga dari Komisi 10 dengan mitra-mitra Komisi 10 ini sangat kalau kita bilang kita juga menyampaikan ini kadang seperti kurang oke gitu. Artinya merekanya juga tidak jadi maksimal bekerja. Tapi di sisi lain ternyata Pak Presiden ini ada merealokasikan, artinya ada pergeseran di 4 prioritas seperti MBG, makanan bergizi gratis, terus juga ada hilirisasi, ketahanan energi sama ketahanan pangan. Jadi ada 4 yang menjadi prioritas. Nah, otomatis kalau 4 prioritas dengan kondisi kita menutupi defisit, kita juga tidak ada pinjaman lagi, yang biasanya selalu kita bayar bunga, kan kita kan selalu bilang jatuh tempo bayar hutang ini ya. Sudah jatuh bayar pengkat tapi hanya mampu bayar bunganya, tidak dengan pinjaman pokok. Nah, ini kan juga bermasalah. Nah, yang di zaman sekarang Pak Presiden Prabowo ini ingin tidak hanya pokoknya, ada juga bunga. Nah, ini otomatis pergeseran ini kan pemanfaatannya untuk ke sana juga. Nah, kalau soal beasiswa ini kita upayakan untuk aman. Nah, memang sekarang di Komisi 10 kemarin tidak hanya menteri, sekjennya juga semua ya dengan dirjen, deputi dan lain lah jajarannya menyampaikan apa-apa saja yang mau digeser segala macamnya. Nah, kita juga dalam waktu dekat walaupun kita sibuk dalam ada 4 panja dalam waktu dekat ini, kita juga ingin rekonstruksinya itu lebih detailnya seperti apa. Pertama dengan respon dari kita yang Komisi 10, tentu kita juga merespon Komisi 10 ini kan juga menyuarakan daripada aspirasi masyarakat termasuk juga asosiasi-asosiasi. Nah, ini lagi direkonstruksikan. Nah, ini nanti dalam waktu dekat fixnya seperti apa. Oke, berarti pembahasannya masih bergulir ya? Iya, masih bergulir. Tapi kalau dari Bu Menteri kemarin, Menteri Keuangan udah menyampaikan enggak dipotong untuk beasiswa. Ya. Berarti memang dari Komisi 10 juga pasti akan mengawal itu komitmennya. Oh iya. Iya. Ya, karena gini, kalau beasiswa itu pertama beasiswa itu pasti filter yang harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat orang yang memang niat sungguh-sungguh sekolah, mereka yang ada kemampuan dan tentu juga ada yang pasti daerah 3T, terus ada internasional ya, masih internasional, ada beberapa juga pertimbangan yang lain. Nah, ini memang harus kita kawal betul gitu. Untuk beasiswa jangan diganggu gitu. Oh, jangan diganggu ya. Jadi tenang teman-teman ya. Kita berdoa semoga komitmen dari Bu Menteri jangan potong beasiswa benar terlaksana ya. Tapi efisiensi yang lain tetap harus dijalankan ya kan? Iya, pasti ada konsekuensi kan. Mungkin seperti sertifikasi pasti itu kesejahteraan. Ada lagi namanya Sapras dan lain-lain. Tapi tentu sekarang ada sisi yang kita lihat dari Komisi 10, kita bikin namanya panja 3T, daerah 3T dan marginal.
Oke. Artinya yang daerah-daerah terpinggirkan ini kita lebih prioritaskan. Oke. Mungkin daerah daratan yang selama ini dapat kita lebih fokuskan untuk yang 3T dan marginal. Oke. Nah, jadi ibarat kata tuh prioritasnya jadi naik merekanya. Selama ini mungkin siapa yang kelengkapan SHM-nya, terus siapa yang kelengkapan ininya yang lebih didahulukan, siapa yang jemput bolanya yang lebih semangat. Nah, ini sekarang kita putar daerah 3T dan marginal yang mungkin lebih kita fokuskan ke depan. Masalah beasiswa oke sudah terjawab. Dampak lainnya yang ditakutkan adalah oke beasiswanya yang dapat beasiswa aman, yang harus bayar UKT yang kemarin aja mereka masih was-was gitu loh. Karena kan di sini kan ada aturan untuk lembaga tinggi perguruan tinggi ini bisa membiayai ya kan ada PTNBH. Kemarin kan kita juga baru mengesahkan Undang-Undang Minerba. Nah, Minerba ini juga harus tahu mahasiswa-mahasiswa dan juga masyarakat umum. Minerba ini saya juga masuk di dalam panja itu, juga kemarin masuk dalam tim perumus, ini bagus karena dilibatkan semua. Dilibatkan semua artinya tidak hanya perguruan tinggi yang kita kemarin ada huru hara sedikit, nanti takut lah nggak fokus kami belajar apa segala macam, nanti takutnya kami nggak terlalu banyak intervensi, jadinya kami juga nggak objektif lagi seperti itu. Jadi akhirnya PT itu perguruan tinggi nanti di penerima manfaat, tapi tetap harus bekerja sama dengan yang mampu seperti BUMN. Nah, kita juga buka peluang tidak hanya untuk koperasi, UMKM, juga organisasi kemasyarakatan. Artinya ada syarat-syarat prioritas yang diberikan mereka secara izin luas lahan untuk pengelolaan, termasuk juga ada kemampuan-kemampuan lain yang dilihat. Nah, ini artinya kalau kita lihat memberikan kemampuan untuk bisa mendapatkan pendanaan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi selama ini yang kita tahu mereka-mereka bermodal-modal besar yang seling banyak lebih diutamakan. Nah, ini kita libatkan semua, termasuk juga masyarakat adat yang ada di tempatan pengelolaan pertambangan tadi. Oke, berarti semua stakeholder, semua komponen terlibat dalam situ. Intinya nanti perguruan tinggi ini yang mendapatkan manfaat dari itu. Iya, penerima manfaat. Tadi menjawab kan selama ini kan pada protes nih, UKT naik, rektor diserang. Tapi kita kan harus berpikir juga solusinya apa. Sementara kita sekarang 4 prioritas wajar. Kalau kepala negara ingin melakukan 4 prioritas, kenapa? Itu kan 4 prioritas ini tidak serta-merta 1 tahun langsung beres. Yes. Otomatis belum adaptasinya, persiapan SDM-nya, belum lagi secara bertahap lah ya, perkembangan itu kan nggak langsung tiba-tiba plek jadi. Nah, otomatis kan harus ada yang dikorbankan. Tapi yang dikorbankan ini harus ada ya, kalau kita bilang lihat sudutnya seperti apa, yang seperti contoh saya tadi bilang, tidak mereka yang semangat saja yang jemput bola, tapi yang daerah 3T dan marginal lebih kita utamakan. Nah, mungkin jadinya kan sudut pandangnya dirubah. Tentu orang semua juga setuju karena mereka selama ini juga kita mohon maaf, karena kalau di daerah 3T mungkin jemput bola karena biasalah dana untuk datang ke pusat besar biaya. Ya. Terus kedua mungkin juga secara administrasi dia punya lahan nggak lengkap. Nah, ini kan kalau ada prioritas hal-hal seperti itu kan jadinya lebih dimudahkan. Oke, nah kita lihat nanti, kita kawal lagi kalau UKT jangan sampai tinggi. Ya. Oke, jangan sampai membebani teman-teman yang bersemangat untuk kuliah. Jadi kita masih mau bahas nih soal efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Karmila Sari. Ibu, pembahasan ini luar biasa ya, karena memang semangat teman-teman muda ini, mahasiswa-mahasiswa untuk kuliah, untuk belajar itu memang bagus, tinggi sekali. Di sisi lain yang tidak kalah menjadi sentilan adalah soal anggaran riset. Ya. Anggaran riset ini juga sangat dikhawatirkan kalau nanti turun. Terus kita jadi penikmat hasil riset dari negara-negara dong. Kita nggak bisa mempunyai riset sendiri dan teknologi sendiri dong. Ya. Kemarin juga kalau kita ngomongnya secara jujur ya semua juga pasti protes. Wah, kami jadi nggak maksimal bekerja. Ini tanggung-tanggung, ngapain kita cuma bikin 100-200 riset macam apa gitu. Jadi ibarat kata tuh yang penting ada.
Nah kalau yang penting ada kan nggak ketahuan hasilnya seperti apa. Betul. Nah memang ya yang seperti saya sampaikan hampir semua kementerian itu kan baru bahasan, nanti rekonstruksi fixnya kan nanti dalam waktu dekat di minggu depan. Nah kalau kita cerita riset ini juga ada masukan. Selama ini riset yang bisa dikatakan bermanfaat, bukan hanya kita cerita BRIN tapi juga kita harus BRIDA. Sekarang kan sudah namanya BRIDA. Dulu kan Litbang, Bapeda Litbang, bergabung di Litbang. Sekarang kan sudah ada BRIDA. Kita tanya seberapa persen signifikan membantu dalam perencanaan yang ada di APBD. Coba saya tanya. Ini saya jadi bertanya langsung. Nah ini kan juga harus dilihat secara komprehensif. Nah kalau kita menuntut sesuatu, seberapa sih kemarin efektifnya dalam memberikan manfaat secara langsung, iya kan? Nah ini juga harus menjadi masukan juga untuk kita bersama, tidak hanya untuk BRIN, BRIDA, juga untuk kita bersama. Nah artinya riset ini tentu banyak kemampuan-kemampuan yang harus, misal contoh mereka ada penemuan dan lain segala macam, tentu ada royalti. Nah ini harusnya juga itu tetap dikawal. Tapi kalau memang ditanya berapa sih efisiensinya pada BRIN, ya memang cukup signifikan juga turunnya, sekitar 2,3, sekarang nilainya sekitar 1 triliun. Nah ini ukuran nasional. Nah gimana ceritanya yang ada di BRIDA? Iya. Nah, apalagi kalau misalnya kita ketahui juga memang ada penurunan lah dari pemotongan DBH ya, atau mungkin DAU dan DAK. Nah ini membuka peluang kita harus kerjasama dengan luar negeri. Kita harus kerjasama juga pemanfaatan CSR. Nah kenapa? Kalau kita sudah bekerja seperti ini artinya lebih konkret dan lebih fokus. Tentu pemanfaatan dana yang bekerja sama dengan pihak lain, mereka juga nggak sembarangan dalam menaruh. Pasti dia tanya siapa-siapa yang terlibat, apa tujuannya, apa dasarnya. Nah itu lebih detail. Nah terus ini pemanfaatannya kita mau arahnya kemana, yang mau kita cocokkan dengan pemerintah yang mana satu. Nah kita di antara pilihan-pilihan riset ini kita lebih fokus yang mana. Nah ini kita juga harus lihat hikmahnya dari situ juga gitu. Jadi artinya jangan yang penting ada riset yang ini apa segala macam. Nah sekarang sudah riset banyak-banyak begini, berapa sih signifikan membantu daripada tidak hanya di Indonesia, setiap daerah itu dalam menerapkan, ya kita bilang ya nomenklatur untuk memajukan suatu daerah atau mungkin Indonesia sesuai kemampuan potensinya di mana. Kita kan harus lihat juga signifikan membantunya di mana. Nah kalau kita bekerja sama dengan pihak luar, banyak kok yang mau bekerja sama dengan kita. Kenapa? Potensi kita luar biasa. Jadi kerjasama kan banyak, tidak hanya dalam mensuplai ataupun dia memberikan segala macam kerjasama ekspor impornya, tapi kan juga bisa dalam bentuk riset. Nah itu juga menjadi solusi gitu. Oke, berarti intinya nanti Kementerian riset ini juga harus pandai memilah-milah untuk ya mungkin untuk dalam kondisi efisiensi saat ini harus punya prioritas mana nih yang risetnya harus dilanjutkan atau dikembangkan. Ya betul, terutama yang 4 prioritas tadi. Jadi betul-betul kita searah semua gitu. Beriringan jalannya. Tapi di sisi lain kemarin saya sempat mendapatkan informasi kebijakan efisiensi ini, saya baca ya Bu, ada berdampak juga pada efisiensi program revitalisasi perguruan tinggi negeri sebesar 50%. Nah salah satunya yang akan berdampak adalah laboratorium. Artinya nanti yang mungkin jurusan-jurusan sains, kedokteran mungkin, itu yang akan berdampak dalam mereka nanti untuk uji coba di laboratorium dan yang hal-hal lainnya. Padahal kan ini sangat menunjang juga untuk kemampuan mereka. Iya betul tuh. Jadi maksud saya gini, kemarin kan kita kementerian datang, menteri, sekjen dan semua jajarannya ya, deputi dan lain-lainnya. Nah disinilah direkonstruksi itu karena mereka istilahnya kalau kita bilang tuh pelaku lapangannya, kebijakannya. Nah kalau DPR dari bagian pengawasan dan penganggaran. Nah tentu yang kalau pelaku betul-betul sebagai penanggung jawab yang ada di dinas ataupun OPD terkait ini sebagai termasuk juga tadi Mbak bilang masalah lab di kampus dan segala macam. Mereka pasti tahu persis prioritasnya. Ini berapa persen kemampuan APBN yang akan kita plotkan di sini. Nah, terus juga ke depan, selama ini kan banyak yang protes, ngapain sih ke luar negeri, stuban ini segala macam. Nah, di saat ini kita bisa melibatkan dari pihak luar mau bergabung kita itu di bagian mana. Nah, jadi di sini artinya kita melihatnya jangan
fokus, wah ini anggaran makin kecil, ini apa segala macam. Jangan fokusnya di sana. Artinya kan kita juga harus ada lihat sisi lain yang selama ini mungkin kita hanya stuban atau mungkin hanya lebih banyak sisi ekonomi, ada pertukaran ekspor impor segala macam lah ya, pertukaran pelajar atau mahasiswa dan lain beasiswa. Nah sekarang kita ubah, bisa nggak membantu dalam bentuk seperti tadi Mbak bilang lab, sehingga nanti juga tidak mengganggu dari praktek sains kita, mungkin di bidang kedokteran, medis dan lain-lain. Nah ini juga bisa menjadi selama ini apakah pihak kementerian, apakah pihak kampus tahu prioritas yang betul-betul diperlukan, karena biasanya setiap kampus itu ada masing-masing kalau kita bilang favorit jurusan ataupun dia tuh lebih hebatnya itu di jurusan mana. Ya itu kan bisa memprioritaskan. Kalau kita hidup tanpa prioritas susah juga. Jadi artinya kalau semua mau kita tanggung, akhirnya nggak dapat manfaatnya. Tapi kalau misalnya prioritas ini kita lebih dulukan, ini bukan artinya yang lain tidak penting, tapi ada sesuatu yang harus didahulukan gitu. Oke, berarti kembali lagi karena ini refocusing ya kita fokusin dulu lah. Untuk saat ini kita harus fokusin pada part-part tertentu. Nah, kita masih mau bahas sebenarnya nih seharusnya yang lebih difokusin anggaran part yang mana gitu dari baik di pendidikan tinggi maupun riset dan teknologi. Sebenarnya apakah benar sesuai nih kalau yang harusnya dipotong kan terkait dinas, kemudian perjalanan dinas, ATK apakah benar sudah kemarin dalam pembahasannya udah tepat sasaran atau seperti apa? Nah, kita bahas ya. Sama Nadia mau nanya, kabur aja dulu kalau menurut Bu Karmila Sari seperti apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya dan Ibu Karmila Sari. Nah, kita masih mau membahas yang lagi rame lagi, ya kan Bu? Masih membahas yang sebenarnya udah tepat belum sih kalau dari kemarin rapat? Sudah tepatkah yang dipotong itu adalah anggaran dinas luar, ATK? Ini kan semua kementerian itu lebih banyak arahnya ke digitalisasi. Nah, digitalisasi memudahkan sehingga orang tidak terlalu banyak keluar, pindah tempat, terus juga memudahkan secara jam pertemuan, termasuk juga kayak buku-buku lebih ke digital. Ini bagus juga, artinya kan kita bisa baca, kita bisa bekerja, kita bisa ada pertemuan di mana aja, kapan aja, sehingga nggak ada miss yang orang, walaupun sakit pun kita masih bisa dengar kalau bisa kita zoom kan. Nah, kalau misalnya ditanya apakah tepat yang sudah dilakukan, kalau kita tanya memikirkan sisi daripada pegawai-pegawai di sana pasti pada protes, wah nggak mungkin lah perjalanan dinas, di situ kami lebih mudah kalau bekerja apa segala macam. Nah tapi memang bisa menjadi alternatif, artinya kan ada alternatif untuk memudahkan, misalnya seperti tadi perjalanan dinas kita pangkas, ATK kita pangkas, ya solusinya apa? Dengan digitalisasi. Nah otomatis kalau digitalisasi kita harus persiapkan yang namanya jaringan harus bagus, ya kan. Terus juga perangkat-perangkat device-nya juga harus yang up to date sehingga tidak lemot. Terus juga kapasitas memorinya menampung semua data-data cukup. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah karena kita kenapa? Kita tidak mau karena ada kebijakan baru jadi mengganggu daripada berurusan dan juga kemudahan-kemudahan dalam administrasi yang seharusnya bisa cepat jadi lambat karena nggak semua daerah juga terbiasa dengan menggunakan digitalisasi. Nah otomatis ini kan harus ada yang namanya pembinaan. Nah inilah yang harus juga menjadi antisipasi. Nah kalau ditanya tidak tepat atau tepatnya, memang jumlah anggaran yang paling gampang dipangkas ya memang perjalanan dinas. Karena ada alternatif tadi, kita bisa dong pakai Zoom. Nah terus juga tadi dibilang ATK, kita bisa digitalisasi, ada memori ataupun di dalam server semua data-data bisa kita kapanpun bisa buka gitu kan. Nah seperti itu. Oke Bu, kalau saya mau menanyakan nih, kan kita punya amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, APBN 20%. Kalau Ibu melihatnya dengan semangat dan kondisi saat ini, membaca itu, optimismenya untuk menjaga amanat 20% dan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti apa? Ya, mandatoring 20% ada di pendidikan, itu pasti.
bisa dapat. Bahkan pun sebuah di daerah banyak kisaran di 26 sampai 28%. Oke. Nah, sekarang kenapa banyak tidak merasakan? Karena lebih banyak di kesejahteraan. Kesejahteraan misalnya seperti penggajian guru. Karena kan P3K lebih banyak diutamakan pengangkatan tidak hanya di guru tapi juga di medis ya kan. Berarti kalau kesejahteraan, kalau kita sudah cerita P3K pasti di dalam itu UMR, yang kedua tunjangan. Nah, artinya kalau kesejahteraan berarti kan pendanaan tuh penggajian. Nah, kita kan pasti pikir kalau orang kan taunya wujudnya. Ini kayak masih kayak kandang kambing nih, otomatis kan infrastruktur, terus segala macam. Misalnya kita bilang, ini kita mau cepat nih kalau sekarang apa sih namanya UTBK ya, ujian dengan berbasis komputer seperti itu. Nah, otomatis kita perlu jaringan, kita perlu laptop, perlu komputer dan lain-lain. Nah, ini kan juga banyak porsi-porsi seperti ini yang kurang. Nah, kemarin kita juga lagi bahas dengan badan keahlian untuk undang-undang Sisdiknas yang sudah berpuluh tahun. Kemarin sempat periode kemarin agak sedikit ricuh ya untuk pembahasannya. Nah, mudah-mudahan yang di periode ini aman-aman ya dan bisa secara komprehensif bisa merangkum ataupun mendapatkan solusi lah dari permasalahan pendidikan. Oke, saya nanti juga akan undang Ibu lagi untuk bahas itu berarti ya, undang-undang. Boleh, karena saya juga gabung di Sisdiknas. Jadi biar pada tahu nih kan, kadang kan taunya cuma sekelumit, nanti kita saling share informasi karena juga kita perlu yang namanya participating public itu yang lebih dua arah lah gitu kan. Karena beda kalau yang menjalankan sama yang setiap hari membuat kebijakan itu kan harus dua arah saling melengkapi. Nah, ini kita tuh tidak ada porsi berapa banyak sih kesejahteraan diporsikan, berapa banyak sih yang harus di infrastruktur, berapa banyak sih yang harus di porsi-porsi lain. Yang dilihat mandatory spending untuk itu hanya 20%-nya aja minimal. Nah, ini kan tentu seharusnya kalau memang kita mau lihat wujud ya jangan lupa yang tadi infrastruktur, kelengkapan dan alat-alat yang untuk mumpuni mempersiapkan pendidikan itu juga penting gitu. Oke, berarti harus ada pembahasan lebih lanjut terkait mandatori 20% dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Betul. Yang terakhir, ini masih ada waktu kan? Kabur aja dulu. Nah, nih yang lagi rame, kabur aja dulu. Anak-anak muda yang disasar, mereka mendengar bahwa pengalaman bekerja, pengalaman kuliah di luar negeri, mendapatkan privilege yang begitu luar biasa. Sedangkan Indonesia ya kita tahu dalam kondisi yang masyarakat takut, ragu. Gimana ya nanti pendidikan aku terjamin atau tidak? Gimana ya kehidupan aku perekonomian terjamin atau tidak? Kalau Ibu melihatnya dengan kabur aja dulu, ini gimana? Ya, ini kan sebenarnya sih responnya dari dulu juga kita punya pilihan. Kalau misalnya sekarang kan semua serba diviralkan. Dulu-dulu juga kita kalau nggak cocok di sini ya kita pindah aja kemana-mana. Dalam bahasa lain hijrah. Kalau kita kan namanya hijrah. Ya justru kalau saya secara pribadi, saya support aja. Silakan aja hijrah kemana aja. Selagi kita di situ dihargai. Kalau kita dapat ilmu, kita dapat pendidikan dan segala macam. Semakin matang, dewasa, pemikiran, pengalaman dia tentu pasti akan balik lagi ke daerahnya, ke negaranya. Saya jamin itu. Kenapa? Walaupun kondisi kita mungkin ya secara pribadi yang tadi saya bilang semua orang juga nggak ada yang puas. Apalagi ini kan presiden baru masuk nih dengan kita tahu background TNI-nya 4 kali sudah mencoba terus segala macam. Sekarang koalisinya cukup gemuk ya. Ada Kim plus lagi segala macam. Nah, otomatis itu akan membuat animo dan hal-hal baru. Nah, itu biasa saja sih kalau kita juga lihat persentasenya juga nggak terlalu signifikan yang bekerja segala macam. Justru yang paling penting yang kami pikirkan adalah perlindungan mereka di luar negeri. Itu yang paling penting, makanya kita sekarang lagi bikin RUU pekerja migran Indonesia. Artinya bukan berarti yang sekolah dan dapat apa tinggi ini kita tidak pedulikan, justru kita bagus. Ini kan globally. Kita jangan berpikir kita Indonesia mentang-mentang potensinya di sini SDA lengkap segala macam, gua taruh ubi aja bisa hidup. Nggak, ibarat katakan begitu kan, saking mudahnya tanah kita subur segala macam. Nah, tapi dengan mereka yang menjadi duta-duta yang ada bekerja di sini, mungkin mereka punya jabatan di sini segala macam. Inilah nanti duta-duta kita yang bisa bekerja sama dengan orang di Indonesia. Untuk mengembangkan Indonesia. Kalau numpuk di Indonesia malah repot. Kalau
ada orang hebat di sana malah lebih bagus. Nanti kita bisa kerja sama. Nggak mungkin dong. Karena kenapa? Mereka pasti punya keluarga di Indonesia. Oke, Bu, Nah, potong sedikit terakhir. Berarti itu tidak menggambarkan kalau yang mereka pergi keluar tidak nasionalis ya? iya. Artinya gini, itu bukan jangan jadi begini. Kita harus melihat sesuatu itu harus lihat secara keseluruhan. Pertama kita lihat jumlahnya signifikan nggak perubahannya. Nah, yang kedua, kalau mereka di situ dihargai, kita cukup bangga dong. Nah, ke depan dengan adanya mereka punya keahlian di situ bisa dong kerjasama dengan kita. Dia jangan berpikir Indonesianya oke, berpikirlah dengan keluarganya yang banyak ada di Indonesia, pasti dia mau bantu. Oke. Nah, hal seperti itu jadinya kan benefit mutualisme. Nah, itu yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kita lihat sudut pandangnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kita kurangi untuk pendidikan, tapi kami lebih utamakan 3T dan marginal. Oke, jadi ngobrol sama Bu Karmila Sari ini luar biasa positif vibe ya kan ya. Positif vibe-nya udah terpancar ya kan. Nah, kabur aja dulu ya, kita berpikir ulang. Yang penting sisi nasionalismenya adalah ingat harus kembali ke Indonesia atau berkontribusi lebih ke Indonesia untuk mengembangkan Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih Bu Karmila Iya, Sari Mbak sudah Nadia. meluangkan waktu di Sama-sama, Sudut Mbak. Dengar Parlemen. Semoga nanti datang lagi dengan informasi-informasi terkait pendidikan dan aspek-aspek Terutama lain. Sisdiknas tadi ya. Terutama Sisdiknas. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Bu Karmila Sari dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.